Jarasen memikirkan apapun yang dicoba oleh Krishna, ia tidak dapat melarikan diri dari rencananya. Balaram pun mulai mendaki gunung. Krishna pun menghentikannya dan mengatakan pasukan Jarasen harus menunggu di gunung. Jadi mereka harus mencari cara lain. Tentara Jarasen pun melempar bendera dan mengirim pesan ke Jarasen bahwa Krishna tidak naik gunung dan melakukan perjalanan berlawan arah. Jarasen pun menembakkan panah api ke gunung dan mengatakan rencananya tidak akan gagal. Tentara pun memohon bantuan. Rukmi pun bertanya mengapa dia membunuh tentaranya sendiri. Jarasen pun mengatakan tugas prajurit adalah untuk mati. Krishna pun menjadi peternak untuk menyelamatkan orang dan sekarang dia akan pergi untuk menyelamatkan tentara dan akan dibunuh. Rukmi pun memuji rencananya yang jahat. Balaram pun memberitahu Krishna bahwa Jarasen sendiri membakar para tentaranya dengan kejam. Lalu Krishna pun mengatakan bahwa mereka harus pergi dan menyelamatkan para tentara karena mereka dilahirkan sebagai manusia dalam kehidupan ini dan mereka mengajarkan cinta kepada kemanusiaan. Jadi itu adalah tugasnya untuk menyelamatkan mereka, ucap Krishna. Dia pun membintangi pendaki gunung diikuti oleh Balaram. Jarasen pun memerintahkan Rukmi dan Shishupal untuk mengelilingi seluruh gunung dengan pasukan mereka dan membakar gunung dan memastikan Krishna tidak turun sama sekali. Shishupal pun mengatakan Jarasen lebih kejam daripadanya yang dia kira. Mereka pun membakar seluruh gunung. Jarasen pun mengatakan, mari kita kembali sekarang karena dia yakin Krishna juga akan dibakar hidup-hidup dengan tentaranya. Balaram pun memberitahu Krishna bahwa api sudah merembet ke seluruh gunung. Krishna pun mengatakan dia ingin Balaram membangun jembatan batu. Balaram pun mengambil batu-batu besar dan membuat jembatan dan menyelamatkan para tentara Jarasen. Lalu bertanya pada Krishna bagaimana cara turun gunung. Krishna pun mengatakan kematian akan datang ketika itu pasti, tetapi mereka harus mencoba sampai napas terakhir mereka. Kembali ke istana, Rukmi pun memberitahu Jarasen bahwa mereka harus tetap tinggal dan memastikan Krishna sudah mati. Jarasen pun mengatakan tidak mungkin untuk melarikan diri dari api sebesar itu. Pembantu Rukmini pun memberitahunya tentang Krishna yang terjebak dalam api di sebuah gunung. Rukmini pun menangis memikirkan bagaimana Krishna akan melarikan diri dari api. Bhisma pun menghiburnya dan memintanya untuk mempercayai Krishna. Dan nampak terlihat Ayan pun memberitahu Radha dan Ugrapat bahwa dia sendiri menyaksikan Jarasen telah membakar gunung di mana Krishna berada. Krishna akan terbakar hidup-hidup atau mati lemas dengan asap. Ugrapat pun menegurnya bahwa dia harus malu untuk berpikir buruk tentang Krishna yang merupakan satu di antara mereka. Dia akan pergi dan memberitahu Nanda dan Yasoda untuk menyelamatkan Krishna. Radha pun mengatakan Krishna aman karena api pasti sudah menyala sekarang. Ayan pun mengatakan itu tidak mungkin. Radha pun mengatakan dia tahu sifat Krishna dan kemana dia akan pergi. Jadi sampai dia memenuhi sifat tidak ada yang akan terjadi padanya. Ayan pun berteriak marah kepada Radha. Ugrapat pun bertanya pada Radha bagaimana dia tahu semua ini. Radha pun mengatakan Krishna memberitahunya dan tidak ada yang tahu tentang Krishna lebih baik darinya. Balaram pun memberitahu Krishna bahwa mereka membutuhkan sejumlah besar air untuk memadamkan api dan bahkan tidak bisa mendekati lautan. Krishna pun mengatakan samudra bisa datang ke sini dan meminta Samudarep untuk muncul dan memadamkan api. Samudarep pun mematuhinya dan memadamkan semua api, lalu bertanya apakah ada perintah lain. Krishna pun mengatakan bahwa dia ingin mendirikan kota suci yang akan sangat besar dan hanya tersedia di samudra atau lautan. Samudarep pun memberinya tanah ilahi yang besar dan mengatakan kapanpun Krishna menginginkan akan muncul. Krishna pun berterima kasih padanya dan mengatakan tanah yang luas ini akan bernama Dwarka.
Balaram pun memberitahu Krishna bahwa mereka mendapatkan tanah suci yang mereka inginkan. Mari kita pergi dari sini sebelum tentara bangun dan menyerang mereka. Krishna pun mengatakan, motonya untuk datang ke sini adalah untuk menjelaskan kepada semua orang bahwa dengan cinta apapun dapat diubah. Dia yakin bahwa tentara tidak akan berpikir untuk menyerang mereka. Tentara pun bangun dan berterima kasih kepada Krishna karena menyelamatkan mereka ketika mereka datang untuk membunuhnya. Jarasen jahat mencoba membunuh tentaranya sendiri sementara Krishna menyelamatkan musuh-musuhnya, sehingga hidup mereka dipersembahkan untuk Krishna sejak saat ini. Balaram pun memuji Krishna bahwa dia tidak hanya mendapatkan tanah suci, tetapi juga meningkatkan pasukan Mathura. Balaram pun bangga pada Krishna. Dan nampak terlihat Jarasen pun mengundang Rukmini dan Bhismak untuk merayakan kematian Krishna. Penari pun nampak menari sementara Rukmini pun meneteskan air mata. Jarasen pun melihat mata-mata dan bertanya, apakah Krishna sudah mati? Mata-mata pun menginformasikan bahwa Krishna masih hidup dan dengan menyelamatkan pasukan mereka bergabung dengan mereka ke dalam pasukan Krishna sekarang. Kekuatan pasukan Mathura telah meningkat menjadi 1,5 kali lipat. Rukmini pun memberitahu Jarasen bahwa Krishna terlihat seperti pejuang ilahi dan kebodohannya untuk berperang melawannya. Jarasen pun berteriak marah. Rukmini pun mengatakan dia mengerti Krishna dengan baik, sementara Jarasen dan timnya hanya menggunakan kekuatan. Krishna juga menggunakan otaknya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dia yakin Krishna akan mengalahkan Jarasen dan timnya segera. Jarasen pun kembali marah bahwa pasukannya adalah yang terbesar di seluruh negeri dan bersumpah bahwa dia akan menyerang Krishna setiap hari sampai dia dikalahkan. Rukmini pun berpikir dia akan membayangkan tempat di mana Krishna membangun kota suci. Nampak terlihat di Barsana. Warga Barsana pun merayakannya dan menari. Ugrapat pun mengatakan mereka harus mengambil izin Radha sebelum perayaan apapun. Radha pun berjalan ke arah mereka dan menanyakan alasan perayaan apa. Mereka pun mengatakan Krishna dan Balaram memicu kebakaran gunung dan aman. Radha juga pun merayakan dengan mereka karena Krishna berhasil menyelamatkan gunung dan para tentara-tentara Jarasen. Langkah-langkah sampai langit muncul di depan Krishna dan Balaram. Krishna pun mengatakan ini adalah undangan dan mereka berdua pun menaiki tangga di mana Vishakawarma pun menyambut mereka dan meminta Krishna untuk membiarkan membangun tempat suci yang telah ia rencanakan untuk pendirian Dharma. Krishna pun mengatakan bahwa hanya pembangun besar surga, Vaikunta, Golok, dan tempat-tempat lain dapat membangun tempat yang diinginkannya. Tanya imajinasinya tentang tempat itu. Krishna pun mengatakan dia tidak benar-benar tahu. Vishwakarma pun bertanya lalu bagaimana dia akan membangun tempat itu. Krishna pun mengatakan penyimpangan cinta Radha akan menggambarkan tempat itu. Vishwakarma pun mengatakan cinta dan imajinasi Radha yang murni akan luar biasa dan dia senang membangun tempat sesuai dengan imajinasi Krishna. Krishna dan Balaram pun kembali ke Mathura di mana Repati melakukan arti mereka. Ugrasen pun mengatakan mendengar tentang kemenangan mereka. Repati pun datang untuk menemui mereka. Lalu Repati pun mengatakan dia datang untuk menemui Krishna karena Balaram bahkan tidak mengingatnya. Krishna pun mengejek Balaram. Krishna berkata bahwa dia menemukan tempat di mana pernikahan Repati dan Balaram akan terjadi. Repati pun mengatakan Balaram adalah untuk menemukan tempat itu. Tetapi bagaimanapun juga jika Krishna telah menemukannya, itu akan luar biasa. Balaram harus belajar dari saudaranya. Balaram pun mengatakan Krishna pun menyesatkannya. Krishna pun memotong ucapan dari Balaram dan mengatakan dia akan membangun tempat itu sesuai dengan keinginan Repati dan dia harus mencatat imajinasi dari Repati. Repati pun berterima kasih kepadanya. Balaram pun bertanya mengapa dia menyesatkannya. Bahkan Repati ketika dia ingin membangun tempat itu sesuai dengan imajinasi Radha. Krishna pun mengatakan kepadanya semuanya Radha dan imajinasinya akan menjadi imajinasi semua orang. Dan terlihat pada malam hari, Radha, Rukmini, dan Repati pun membayangkan seluruh alam semesta, surga, Kailas, dan lain-lain dalam mimpi mereka dan berpikir tempat suci Krishna akan seperti ini. Krishna pun meminta
Viswakarma untuk mendirikan tempat itu sesuai dengan imajinasi Radha. Dia dan Balaram pun berjalan turun ke bumi, di mana Revati memberitahu mereka bahwa dia membayangkan tempat dalam mimpinya tadi malam. Krishna pun memintanya untuk mencatatnya dan memberikan kepadanya. Revati pun setuju lalu pergi. Radha pun berpikir Krishna akan membangun tempat itu sesuai dengan imajinasinya.